Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ibu-ibu, masih semangat pagi? Semangat pagi. Bagus. Yes. Walaupun sekarang dalam memasuki keadaan sore, tetap semangatnya seperti semangat pagi ya ibu-ibu. Ya. Oke, untuk pertemuan FBS kali ini saya akan menjelaskan udah nyampe modul 3 ya. Modul 3 sesi 3 langkah 3, yaitu mengenal penyakit cacingan dan malaria. Tadi sudah dijelaskan dari penyampaian untuk yang sebelumnya tadi tentang belajar tentang diare ya ibu-ibu. Ya. Bahwasanya pengobatan Kayak diare tabu. sudah dijelaskan ya, kayak tabu kata Ibu Tumori. Ecet. Gimana ibu-ibu, apakah anak ibu-ibu sekalian ada yang pernah kena cacingan ibu-ibu? Pernah kena cacingan Ibu Yusron? Seperti apa cacingan itu, Pak? Cacingan nanti saya jelaskan di sini, ada penjelasannya bagaimana cacingan itu bentuknya seperti apa, penjelasannya nanti ya ibu-ibu. Ini terlalu dini. Pernah nggak Ibu Nawawi anaknya kena cacingan? Iya Pak, pernah Pak. Iya. Pernah, iya. Iya. Terus Terus apa ini penyebabnya itu Pak? penyebabnya nanti Iya. saya jelaskan untuk penyebabnya apa itu cacingan, bahaya cacingan itu gimana. Makanya untuk itu saya akan menjelaskan di sini sudah ada gambar. Untuk cacingan, mengenal lebih jauh cacingan dan pencegahannya itu seperti apa ya ibu-ibu. Tadi Pak Ibu Turmuri sempat nanya cacing itu seperti apa. Bahwasanya yang namanya cacing adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Maksudnya cacing parasit di sini cacing yang menempel pada makhluk hidup lain ibu-ibu, itu namanya parasit. Kalau yang ada di tanah itu bukan cacing parasit, karena cacing tanah walaupun menempel pada tanah bisa hidup. Tapi kalau cacingan ini kalau menempel pada tanah tidak bisa hidup, karena itu bukan bagian dari makhluk hidup tanah. Jadi cacing ini bisa hidup apabila menempel pada diri kita. Cacing ini ada di dalam usus. Jadi kita ada cacingnya ya? Iya, ada cacingnya apabila masuk ke dalam usus kita. Seperti itu ya ibu-ibu. Iya. Kemudian cacing itu mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus kita. Jadi umpamanya kita makan nasi, makan buah, makan sayur yang membutuhkan vitamin dan energi buat kita, ini dengan adanya cacing dalam tubuh kita, dalam usus kita, lebih-lebih anak-anak kita ya, itu akan dimakan oleh cacing, akan dikurangi oleh cacing. Kemudian di sini ada beberapa jenis cacing ya. Ini jenis-jenis cacing. Ada cacing gelang. Cacing gelang itu bentuknya seperti gelang ibu-ibu ya, bukan seperti ini ya. Memang bentuknya seperti gelang. Dalam istilah ilmu biologinya namanya Ascaris lumbricoides ya. Panjang cacing gelang di sini 10 sampai dengan 35 cm. Lancur. Iya, cacing gelang di sini bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Bentuknya Bayangkan. telur apa? Iya, ibu-ibu, Telur. bahaya loh. Cacing gelang ini bahaya. Coba bayangkan kalau umpamanya anak kita karena cacing gelang di sini dalam usus bertelur tiap hari sebanyak ini, mungkin kita cepat kaya kalau laku dijual ya ibu-ibu. Iya Pak. Kemudian yang kedua, di sini ada cacing cambu yang disebut dengan Trichuris trisiura. Panjang cacing cambu itu 4 sampai dengan 5 cm. Cacing cambu di sini bertelur sebanyak 3.000 sampai 10.000 butir telur per hari. Lebih sedikit dari cacing gelang. Cuman cacing cambu di sini disebutkan bagian dari anak cacing gelang ya ibu-ibu, cacing cambu. Yang terakhir di sini ada cacing tambang yang disebut dengan Ankylostomma dunalale ya. Panjangnya cacing tambang di sini lebih pendek dari kedua cacing ini, yaitu panjangnya 0,8 sampai dengan 1 cm. Itu lebih pendek, bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Jadi sangat banyak ibu-ibu. Ini coba lebih mengenal terhadap cacing-cacingan ini. Biasanya iya, coba Ibu Nawawi lebih didengarkan biar paham tentang cacingan ya. Nanti kalau tidak paham nanya. Biasanya untuk anak-anak yang kena cacingan itu ibu-ibu,
biasanya ya makannya banyak, anaknya kurus, perutnya buncing, anaknya tidak sehat gitu. Itu tanda-tanda biasanya sering datang pada bagian belakang ya. Iya, Pak ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Itu tanda gejala cacingan pada anak, itu segera diobati ya ibu-ibu. Kemudian untuk pencegahannya adalah pertama harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun dan di air yang mengalir ya. Mencuci tangan pakai sabun dan di air yang mengalir. Kemudian Apa betul boleh kayak gitu, Pak? Kesongan. ya agak baik compoan kasih ibu-ibu ya, membuat dijeding, kemudian diambilkan dari apa, pakai wadah untuk disiramkan kan ya, sama nggak apa-apa. Kemudian potong kuku pendek dan bersih, kan sering kita temukan di anak-anak kita ya kukunya panjang, di dalamnya banyak kotorannya. Itu bahaya sekali, yang bisa memperbanyak cacing di dalam perut ya, dari kotoran itu kebanyakan. Kemudian gunakan alas kaki jika keluar rumah, sering pakai sandal, maksudnya alas kaki di sini. BAB buang air besar dan BAK buang air kecil, menggunakan jamban sehat. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Turmoli ya Bu. Bersihkan bak penampung air dan tutup. Jadi membersihkan bak penampung air dan ditutup, dan membuang sampah pada tempatnya ya ibu ya. Nah, jadi saya sudah menjelaskan tentang gimana mengenal cacingan dan cara pencegahannya terhadap cacingan. Paham ibu-ibu ya? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Ya, terima kasih. Yang terakhir ibu-ibu mengenal tentang malaria. Malaria di sini adalah disebabkan oleh gigitan nyamuk malaria atau yang disebut dengan Anopheles betina yang mengidap malaria. Tapi kalau nyamuknya tidak malaria ya tidak menular pada anak. Ini nyamuk yang malaria aja. Pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk yang berinsektisida dan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Itu untuk pencegahannya. Kalau misalkan anak kita kena gigitan nyamuk, segera bawa puskesmas. Apabila demam disertai dengan kejang ya, kejang, demam tinggi, demam disertai dengan bintik-bintik pada bagian tangan, bintik-bintik pada bagian leher, merah ya, pendarahan di hidung, kalau umpamanya pendarahan di hati yang berwarna hitam, itu gejala dari bagian malaria. Jadi kalau misalkan ada gejala seperti ini, segera dibawa ke puskesmas terdekat. Paham ibu-ibu ya? Ya, cukup sampai di sini aja. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.